tengah hutan yang jarang dilalui manusia, ada satu tempat yang bahkan hewan pun enggan mendekat. Sebuah bilik tua berdiri rapuh di antara pepohonan tinggi yang menutupi cahaya matahari. Tidak ada yang tahu sejak kapan bangunan itu ada di sana. Namun, satu hal yang pasti, siapapun yang masuk ke dalamnya tidak pernah kembali dengan keadaan yang sama. Dan di dalam bilik itu terdapat sebuah sumur tua. Sumur yang tidak pernah kering, karena yang mengisinya bukan hanya air. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Langit sore mulai berubah menjadi jingga ketika Raka dan 3 temannya, Dimas, Ardi, dan Fajar, menyusuri jalur sempit di tengah hutan. Awalnya, perjalanan itu hanya iseng. Mereka ingin mencari lokasi baru untuk konten eksplorasi YouTube mereka. Hutan ini terkenal jarang dijamah, dan justru itu yang membuatnya menarik. Ini tempatnya beda ya, gumam Fajar sambil melihat sekeliling. Sepi banget, bahkan burung aja nggak kedengeran. Raka mengangguk pelan. Ia juga merasa ada yang aneh, terlalu sunyi. Biasanya hutan tetap punya suara, angin, serangga, atau hewan kecil. Tapi di sini seperti ada yang menelan semua suara. Paling cuma perasaan lu aja, sahut Dimas sambil tertawa kecil. Meski nada suaranya terdengar dipaksakan. Mereka terus berjalan hingga akhirnya menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah bilik kecil dari kayu tua, berdiri miring, setengah lapuk dengan atap yang hampir runtuh. Dindingnya dipenuhi lumut dan goresan aneh, seperti bekas cakaran. Serius, ada bangunan di sini? Ardi mendekat pelan. Raka langsung mengeluarkan kamera. Ini dia konten kita hari ini, katanya, mencoba terdengar santai, meski jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Mereka mendekati bilik itu. Semakin dekat, udara terasa semakin dingin, dan bau lembab mulai menusuk hidung. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang lebih busuk. "Lo nyium gak?" bisik Fajar. "Iya," jawab Raka pelan. Dimas mendorong pintu bilik itu. Suara engsel berkarat memecah keheningan. Bagian dalamnya gelap, sangat gelap. Cahaya dari luar hanya mampu menembus sedikit, memperlihatkan lantai tanah yang lembek dan dinding kayu yang hampir runtuh. Di tengah ruangan ada sesuatu. Sebuah sumur. Lingkaran batu tua retak di sana-sini, dengan bibir sumur yang dipenuhi lumut hitam. Sumur? Ardi mengerutkan dahi. Ngapain ada sumur di dalam bilik sekecil ini? Raka mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia mendekat. Tapi di saat yang sama, justru menariknya. Ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke dalam sumur. Gelap, tidak terlihat dasar. Dalam banget, gumamnya. Lalu, Raka. Suara itu sangat pelan, seperti bisikan. Raka langsung menoleh. "Apa? Apaan?" Dimas terlihat bingung. "Lo barusan manggil gue kan?" "Enggak," jawab Dimas cepat. Yang lain juga menggeleng. Raka menatap kembali ke dalam sumur. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkin cuma halusinasi atau suara angin.
Ia menunduk sedikit lebih dekat. Raka. Kali ini lebih jelas. Bukan hanya bisikan, tapi suara dari dalam sumur. Raka mundur cepat. Anjir, lo denger gak? Katanya panik. Fajar langsung mendekat. Dengar apa? Itu, ada yang manggil nama gue dari dalam. Dimas tertawa, tapi wajahnya pucat. Udahlah, jangan lebay. Namun saat Dimas mendekat ke bibir sumur, ekspresinya berubah. Ia membeku, seperti mendengar sesuatu. Dim, Ardi menyenggolnya. Dimas perlahan menoleh. Matanya melebar. Barusan ada yang manggil gue juga. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Kali ini lebih berat, lebih menekan. Tiba-tiba, bluk. Suara seperti sesuatu jatuh ke dalam air terdengar dari dalam sumur. Padahal tidak ada yang menjatuhkan apapun. Mereka semua saling pandang. Napas terasa semakin berat. Gue gak suka ini, kata Fajar pelan. Kita cabut aja. Raka mengangguk cepat. Namun saat mereka berbalik menuju pintu, angin dingin tiba-tiba berhembus dari dalam sumur. Kencang, tidak wajar, dan membawa sesuatu. Suara, tangisan, pelan, tapi jelas. Seperti seseorang menangis di dalam kegelapan. Raka menoleh sekali lagi. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu. Di dalam sumur. Bukan bayangan, bukan air, tapi sebuah wajah pucat dengan mata terbuka lebar, menatap lurus ke arahnya. Raka membeku, dan saat ia berkedip, wajah itu hilang. Raka, ayo! Teriak Ardi dari luar. Raka tersadar. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung berlari keluar dari bilik itu. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu mereka tidak seharusnya datang ke tempat itu. Dan sesuatu di dalam sumur itu baru saja menyadari kehadiran mereka. Langkah kaki mereka terdengar terburu-buru, memecah kesunyian hutan yang terasa semakin menekan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Seolah-olah jika mereka melakukannya, sesuatu akan benar-benar mengikuti. Raka berjalan paling depan. Napasnya masih tersengal. Tangannya gemetar saat menggenggam kamera. Jangan berhenti, katanya pelan. Kita keluar sekarang. Fajar mengangguk, meski wajahnya pucat pasi. Namun setelah beberapa menit berjalan, Ardi tiba-tiba berhenti. Ini jalan yang sama kan? Semua langsung terdiam. Raka melihat sekeliling. Pohon-pohon tinggi, akar yang menjalar, dan batu besar di samping jalur. Terlihat familiar. Terlalu familiar. Kayaknya, jawab Dimas ragu. Tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Fajar menelan ludah. Tadi kita lewat sini gak sih? Raka tidak menjawab. Ia tahu mereka berputar. Gak mungkin, bisiknya. Ia langsung mengubah arah. Ikut gue. Mereka berjalan lagi. Lebih cepat. Lebih panik. Namun 5 menit kemudian, mereka kembali melihat hal yang sama. Batu besar itu. Akar yang menjalar seperti tangan. Dan satu hal yang membuat darah mereka terasa membeku. Di kejauhan, terlihat bilik kayu itu lagi. Enggak, Ardi mundur selangkah. Kita udah jauh tadi.
Fajar mulai panik. Ini nggak masuk akal. Kita jalan lurus terus. Dimas mencoba tetap tenang. Mungkin kita salah arah. Lo pikir gue nggak bisa bedain arah? Potong Raka, suaranya mulai meninggi. Keheningan kembali turun. Namun kali ini bukan sekedar sunyi. Ada sesuatu yang mengawasi. Mereka semua merasakannya. Angin berhembus pelan dan membawa suara. Raka. Bisikan itu kembali. Lebih dekat, lebih jelas. Raka langsung menoleh ke arah suara. Kosong. Tidak ada siapapun. Dengar gak? Katanya cepat. Yang lain mengangguk pelan. Kali ini mereka semua mendengarnya. Dimas, Ardi, Fajar. Satu persatu nama mereka dipanggil. Bersamaan. Dari arah yang berbeda. Seolah-olah ada banyak suara di sekitar mereka. Fajar menutup telinganya. Berhenti, berhenti. Namun suara itu tidak berhenti. Justru semakin banyak, semakin keras, dan semakin dekat. Di sini, lihat ke sini. Tolong aku. Ardi tiba-tiba berteriak. Siapa lo? Semua suara langsung berhenti. Sunyi. Total. Hanya suara napas mereka yang tersisa. Lalu, dari arah bilik itu, terdengar suara langkah. Perlahan. Mendekat. Kering. Seperti kayu yang diinjak. Semua mata tertuju ke arah bilik tua itu. Pintunya yang tadi terbuka perlahan bergerak sendiri, menutup. Kriak. Dan saat pintu itu hampir tertutup sepenuhnya, sesuatu muncul di celahnya. Sosok hitam, terlalu tinggi untuk ukuran manusia, dengan tubuh kurus yang tidak wajar, dan kepala yang sedikit miring, seolah patah. Fajar mundur sambil gemetar. Itu apa? Tidak ada yang menjawab. Mereka tidak bisa, karena sosok itu perlahan melangkah keluar dari bilik. Dan setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara. Tidak seperti makhluk hidup. Raka merasakan tubuhnya membeku. Namun naluri bertahan hidupnya akhirnya menang. Lari! Mereka semua berbalik dan berlari sekuat tenaga. Cabang-cabang pohon mencakar wajah mereka. Tanah licin membuat langkah mereka nyaris terjatuh. Namun tidak ada yang berhenti. Di belakang mereka tidak terdengar langkah. Tidak ada suara. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Karena mereka tidak tahu seberapa dekat sesuatu itu sekarang. Jangan berhenti! Teriak Raka. Namun, tiba-tiba, Dimas jatuh. Ah! Ia tersandung akar dan terjerembab keras ke tanah. Dimas! Ardi langsung berhenti. Jangan tinggalin gue! Teriak Dimas panik. Raka ragu. 1 detik. 2 detik. Lalu ia berbalik. Cepat! Mereka menarik Dimas berdiri. Namun, saat itu, Fajar membeku. Matanya menatap ke belakang. Wajahnya kosong. Jar, panggil Ardi pelan. Fajar tidak menjawab. Ia hanya menunjuk dengan tangan gemetar. Mereka semua perlahan menoleh. Dan di antara pepohonan, di kejauhan yang tidak terlalu jauh, sosok itu berdiri. Diam, tidak bergerak. Namun kini, mereka bisa melihatnya lebih jelas. Wajahnya
bukan wajah manusia. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam kosong, dan mulutnya terbuka terlalu lebar, seolah-olah sedang tersenyum atau menjerit. Tidak ada yang tahu. Dan kemudian kepalanya bergerak pelan, miring ke arah lain. Lalu suara itu keluar lagi. Namun kali ini bukan dari sumur, bukan dari segala arah, tapi langsung dari sosok itu. Dengan suara yang serak, basah, dan tidak manusiawi. Jangan pergi. Raka merasa jantungnya hampir berhenti. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, sosok itu tiba-tiba menghilang. Begitu saja, seperti tidak pernah ada. Keheningan kembali turun. Namun kali ini lebih mencekam dari sebelumnya. Karena mereka tahu satu hal, itu bukan ilusi. Dan sesuatu itu tidak lagi terikat di dalam sumur. Tidak ada yang berani bicara lagi. Setelah sosok itu menghilang, mereka tetap berdiri kaku selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Hutan kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu terasa hidup. Seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Kita harus jalan lagi, bisik Raka akhirnya. Suaranya pelan, tapi tegas. Yang lain mengangguk cepat. Tidak ada pilihan lain. Mereka mulai berjalan lagi. Kali ini lebih rapat, hampir saling menempel. Dimas yang tadi jatuh, kini pincang sedikit. Tapi ia tetap memaksakan diri. Tidak ada yang mau tertinggal. Langkah demi langkah. Dan akhirnya, di kejauhan, terlihat sesuatu yang berbeda. Cahaya. Itu. Ardi hampir berteriak. Ujung hutan. Mereka langsung mempercepat langkah. Semangat yang sempat hilang, kini kembali sedikit demi sedikit. Kita hampir keluar, kata Fajar dengan suara bergetar. Namun Raka tidak menjawab. Ia merasa ada yang salah. Sesuatu yang tidak pas. Tapi ia tidak tahu apa. Dan ia tidak ingin berhenti untuk memikirkannya. Akhirnya, mereka keluar dari hutan. Langit sudah gelap. Udara terasa berbeda. Lebih ringan, lebih normal. Seolah-olah beban yang tadi menekan mereka hilang begitu saja. Semua langsung berhenti, menarik napas panjang. Beberapa bahkan hampir tertawa lega. Kita selamat, gumam Dimas. Namun Raka masih diam. Ia melihat satu persatu temannya. Menghitung. 1, 2, 3, 4. Ia mengerutkan dahi. 4. Harusnya 4. Tapi kenapa? Perasaannya tidak tenang. Kenapakah? Tanya Ardi. Raka menggeleng pelan. Gak apa-apa. Mereka mulai berjalan menuju motor yang diparkir di pinggir jalan kecil. Meski lelah, mereka ingin segera pergi dari tempat itu. Tidak ada yang ingin bermalam di dekat hutan itu. Namun saat mereka sampai, Raka kembali berhenti. Motor mereka ada 3. Padahal mereka datang berempat. Loh, motor Fajar mana? Tanya Dimas. Semua langsung menoleh. Fajar berdiri di belakang mereka. Diam. Tersenyum. Jar? Panggil Ardi. Tidak ada jawaban. Raka merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Perlahan, ia menyadari. Sejak mereka keluar dari hutan, Fajar tidak pernah benar-benar bicara.
hanya sesekali menjawab singkat. Dan sekarang, senyumnya terlalu lebar. "Jar, lo kenapa?" Suara Raka mulai bergetar. Fajar melangkah maju, pelan. Matanya kosong. Dan saat ia bicara, suara yang keluar bukan suaranya. Lebih dalam, lebih basah. Bukan Fajar. Semua langsung mundur. Dimas hampir terjatuh lagi. "Apaan sih ini?" teriaknya panik. Raka menatap Fajar dengan ngeri. "Lo siapa?" Fajar atau apapun itu memiringkan kepalanya. Gerakan yang sama, persis seperti sosok di hutan tadi. Dan kemudian ia tersenyum lebih lebar lagi. Yang dari sumur. Jantung Raka seperti berhenti berdetak. Ardi langsung menarik Raka mundur. "Kita cabut sekarang!" Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Fajar tiba-tiba berlari ke arah mereka. Cepat, tidak wajar, seperti bukan manusia. Mereka semua berteriak dan berhamburan. Raka langsung menyalakan motornya. "Naik, cepat!" Ardi dan Dimas langsung naik. Mesin meraung. Dan tanpa menoleh lagi, mereka melaju meninggalkan tempat itu. Di belakang, mereka mendengar suara. Tertawa. Bukan tawa manusia, tapi sesuatu yang menirukan tawa manusia. Beberapa hari kemudian, Raka menonton ulang rekaman kamera. Tangannya gemetar. Ia tidak yakin ingin melihatnya. Namun rasa penasaran lebih kuat. Rekaman dimulai dari saat mereka masuk ke bilik. Semua terlihat normal. Hingga kamera menangkap sesuatu. Saat mereka berdiri di dekat sumur, terlihat jelas di dalam kegelapan ada lebih dari satu wajah. Banyak, bertumpuk, saling menindih, dengan mata terbuka, menatap ke atas. Dan saat mereka mulai keluar dari bilik, kamera sempat merekam satu momen yang membuat darah Raka membeku. Fajar berdiri paling belakang. Namun, sesuatu keluar dari sumur, merayap, perlahan, dan masuk ke dalam tubuhnya. Raka menjatuhkan kamera. Napasnya memburu. Matanya melebar. Air dingin mengalir di punggungnya. Dengan tangan gemetar, ia memutar rekaman ke bagian akhir. Saat mereka keluar dari hutan, ia menghitung lagi. 1, 2, 3, dan 4. Tapi yang berdiri paling belakang bukan Fajar, melainkan sosok dari sumur itu yang sedang tersenyum tepat ke arah kamera. Sejak hari itu, Fajar tidak pernah ditemukan, dan Raka tidak pernah berani kembali ke hutan itu. Namun terkadang di malam hari ia masih mendengar suara itu, pelan, dekat, seolah berasal dari dalam rumahnya sendiri. Raka lihat ke dalam,
masih ada tempat di dalam sumur. Malam ini kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, jika kalian masih berani mendengarnya.